warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Setiawati Solika, mahasiswi Setiausaha Al-Jailani semester 1 dengan NIM 22501037. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan tema Ketidaksempurnaan Pasar dan Intervensi Pemerintah dalam Perspektif Ekonomi Islam. Kegagalan pasar terjadi ketika pelaku pasar bertindak hanya sebagai rasional ekonomi, mencari untung maksimal tanpa mempedulikan maslahat. Historis penawaran atau ikhtikar yaitu tindakan mengimpor barang secara sengaja untuk menciptakan kelangkaan agar harga naik. Ciri utamanya mengupayakan kelangkaan, menjual di atas harga normal dan mengambil keuntungan di atas keuntungan normal atau monopolis trend. Rekayasa permintaan terjadi bila konsumen bertindak sebagai pembeli tunggal atau monopsoni. Tadlis atau penipuan terjadi karena asymmetric information atau informasi yang tidak seimbang antara penjual dan pembeli. Terdapat 4 jenis tadlis. Yang pertama ada tadlis kuantitas, yaitu mengurangi takaran atau timbangan. Contohnya menjual 1 kontainer tapi isinya tidak penuh. Yang kedua yaitu ada tadlis kualitas, yaitu menyembunyikan cacat barang. Misalnya kasus lemons problem pada mobil bekas. Yang ketiga ada tadlis harga, menjual jauh di atas atau bawah harga pasar karena ketidaktahuan pihak lain. Misalnya, mencegah pedagang luar kota sebelum tahu harga pasar atau talaqi rukban. Yang keempat yaitu ada tadlis waktu, yaitu menjanjikan penyerahan barang pada waktu tertentu, padahal tahu tidak bisa memenuhinya. Selanjutnya yaitu ada taghrir atau ketidakpastian atau gharar. Berbeda dengan tadlis, satu pihak menipu, taghrir terjadi ketika ketidakpastian informasi dialami oleh kedua belah pihak. Yang pertama ada kuantitas, sistem ijon atau jual hasil panen yang belum tumbuh. Yang kedua ada kualitas, menjual anak hewan yang masih dalam kandungan. Yang ketiga yaitu ada harga, menjual dengan 2 harga dalam satu paket tanpa kesepakatan akhir. Misalnya 300.000 tunai, 500.000 kredit, tanpa jelas mana yang dipilih. Yang keempat yaitu ada waktu, menjual barang hilang yang belum tentu ditemukan. Keterbukaan informasi dan intervensi pemerintah. Islam mewajibkan keterbukaan informasi agar transaksi terjadi secara suka-sama antara minkum. Pemerintah dapat melakukan intervensi jika terjadi kegagalan pasar. Yang pertama, regulasi harga yang adil diperbolehkan jika ada darurat seperti mencegah ikhtikar atau melindungi masyarakat dari eksploitasi. Ibnu Taimiyah menekankan harga harus adil bagi kedua belah pihak. Yang kedua ada intervensi pasar, menambah pasokan barang seperti Khalifah Umar mengimpor gandum saat kelangkaan atau menjamin kelancaran distribusi. Itu praktik manipulasi pasar, pump and dump, di mana pelaku menciptakan harga semua melalui rumor atau kolusi, lalu menjualnya saat harga tinggi yang merugikan investor umum. Terjadi juga pada kasus beras XYZ, terjadi penipuan kualitas yaitu label gizi tidak sesuai isi laboratorium atau tadlis kualitas, dan praktik monopoli yang merusak persaingan usaha dengan membeli gabah petani di atas harga pemerintah untuk mematikan persaingan. Tipologi maslahah oriented economic man membahas bagaimana mentransformasi perilaku manusia ekonomi agar tidak hanya mengejar kepentingan pribadi, tetapi berorientasi pada kemaslahatan atau kebaikan bersama, dunia dan akhirat. Identifikasi yang pertama yaitu kelemahan tipologi.
Identifikasi kelemahan tipologi non-maslahah. Sebelum melakukan perbaikan, kita perlu memahami kelemahan dari 3 tipologi manusia ekonomi lainnya. Yang pertama ada conventional economic man, manusia ekonomi konvensional. Ateistik atau materialistik tidak menjadikan akhirat sebagai pertimbangan dalam konsumsi, produksi, atau distribusi. Self-interest yang kuat, terlalu fokus pada kepentingan pribadi, self-centered sehingga mengabaikan manfaat bagi orang lain. Individualistis, tidak adanya semangat distribusi dan kolaborasi. Dampak negatif munculnya praktik predatory pricing, perang harga untuk mematikan pesaing demi monopoli pasar. Yang kedua ada ascetic economy man, manusia ekonomi asketis atau zuhud keliru. Salah kaprah terhadap dunia, menganggap dunia tidak penting sehingga meninggalkan aktivitas ekonomi produktif dan hanya fokus pada ibadah ritual. Rendahnya produktivitas, menganggap mencari uang atau memproduksi barang halal bukan bagian dari agama. Konsumsi subsisten, hanya mengonsumsi untuk bertahan hidup sehingga tidak mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada apathetic economy man, manusia ekonomi apatis. Ketiadaan motivasi, tidak memiliki semangat baik untuk dunia maupun akhirat. Ascetic economy man atau manusia ekonomi asketis atau zuhud keliru. Salah kaprah terhadap dunia, menganggap dunia tidak penting sehingga meninggalkan aktivitas ekonomi produktif dan hanya fokus pada ibadah ritual. Rendahnya produktivitas, menganggap mencari uang atau memproduksi barang halal bukan bagian dari agama. Konsumsi subsisten, hanya mengonsumsi untuk bertambah hidup sehingga tidak mendorong pertumbuhan ekonomi. Apathetic economic man, manusia ekonomi apatis. Ketiadaan motivasi, tidak memiliki semangat baik untuk dunia maupun akhirat. Mentalitas peminta-minta, tidak malu menjadi beban orang lain dan bergantung pada belas kasihan atau pengemis. Produktivitas nol, tidak ada keinginan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi sama sekali. Selanjutnya ada langkah perbaikan menuju masalah oriented economic man. Untuk menambah ketiga tipologi di atas, diperlukan langkah-langkah strategis. Strategi perbaikan untuk conventional economic man ada memperkuat orientasi akhirat, membangun kesadaran bahwa setiap tindakan ekonomi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Selanjutnya, internalisasi paradigma maslahah, mengubah fokus dari apa untungnya bagi saya menjadi apa manfaatnya bagi sesama. Ada juga mengubah beban menjadi kebutuhan, memandang sikap berbagi dan menjaga lingkungan bukan sebagai biaya tambahan atau beban, melainkan kebutuhan hidup. Strategi perbaikan untuk ascetic economic man yaitu meluruskan pandangan dunia akhirat, menekankan bahwa kinerja di akhirat sangat bergantung pada amal soleh, termasuk bekerja di dunia. Ada juga edukasi ekonomi sebagai ibadah, memberikan pemahaman bahwa bekerja dan produktif adalah perintah agama, meneladani para nabi yang bekerja sebagai tukang besi, petani, penjahit, dan lain-lain. Orientasi kemaslahatan besar, mendorong keterlibatan aktif dalam ekonomi untuk menciptakan manfaat yang lebih luas bagi umat. Strategi perbaikan untuk apathetic economic man, pemberian stimulus dan motivasi, mengubah mentalitas melalui dorongan psikologis dan spiritual agar menghargai hidup. Perubahan etos kerja, menanamkan rasa malu jika terus meminta-minta. Mengedukasi bahwa Islam sangat menghargai tangan yang bekerja keras. Intervensi kebijakan melalui regulasi seperti Fatwa MUI tentang pelarangan mengemis bagi yang sehat
dan program pelatihan keterampilan untuk mengubah mindset. Kolaborasi versus kompetisi. Dalam tipologi maslahah oriented, bank besar BDS dan bank kecil BPLS tidak saling menjatuhkan, melainkan berkolaborasi. Misalnya, line financing untuk membangun ekonomi desa. Prinsip kerja Islam membenci kemalasan. Khalifah Umar bin Khattab pernah menegur pemuda yang hanya berdiam di masjid tanpa bekerja, karena langit tidak akan menurunkan hujan emas tanpa usaha. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.